Selamat pagi, shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Singkat ya. Luar biasa. Yes. Kayaknya belum kedengeran semuanya ya. Ada yang masih malu-malu, ada yang masih lirik-lirik mama papanya. Kakak Dian ulangi satu kali lagi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan, kita semua selalu diberi berkat kesehatan, tetap semangat, tetap sukacita. Iya deh. Pastinya dong Kak. Biasanya kita kalau hari Minggu sudah bangun pagi, mandi pagi, terus harapan habis itu kita ibadah di gereja. Tapi minggu ini kita ibadah online di rumah masing-masing. Baik, kita akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, bertemu dalam kasihnya. Nanti adik-adik di rumah ikutin gerakannya kakak Putri dan kakak Mita ya. Terus adik-adik juga bisa mengajak papa, mama, kakaknya atau adiknya, semuanya yang ada di rumah untuk bernyanyi bersama dan berjoget bersama. Ya, betul sekali. Kita mulai aja ya Kak ya. Oke. Kita aja musik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Tiba saatnya kita akan berdoa pembukaan. Kalau hari ini kita nggak bisa berkumpul bersama teman-teman di gereja, kita masih bisa bersuka cita, kita masih bisa bergembira pada hari ini. Kita beribadah di rumah masing-masing dengan sukacita yang sama seperti kalau kita berkumpul di gereja. Ayo supaya kita diberkati oleh Tuhan, kita hari ini, pagi hari ini akan berdoa bersama-sama. Tangannya dilipat, matanya ditutup, nggak boleh lari ke sana ke sini ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami anak-anak-Mu datang pada kesempatan pagi ini dengan sukacita dan kebahagiaan yang ada dalam hati kami. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami dari istirahat kami semalam dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Bapa, pada pagi yang indah ini kami hendak melakukan ibadah. Kiranya Bapa sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Kak Dian hari ini merasa bahagia? Oh iya kakak, saya bahagia sekali. Kakak Rintis bagaimana? Pasti tentunya bahagia karena kita
bisa bertemu dengan adik-adik semuanya yang ada di rumah. Walaupun ya Kak Dian, adik-adik yang di rumah belum bisa bertemu teman-teman yang lain. Iya benar banget kakak. Tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita nyatakan kebahagiaan kita hari ini dengan pujian hari ini kurasa bahagia. Adik-adik yang di rumah, pasti adik-adik yang di rumah mempunyai teman ya, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, ataupun di gereja. Adik-adik tahu nggak kalau teman itu anugerah dari Tuhan untuk kita, supaya kita bisa saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling tolong-menolong. Iya betul. Kakak Rintis tahu nggak? Itu sebenarnya ada lagunya loh. Lagu yang menceritakan seorang teman itu harus saling mendukung, harus saling mendorong, harus saling menguatkan. Kakak tahu nggak lagunya seperti apa? Apa ya adik-adik? Mentega dan roti. Kita nyanyi bareng-bareng yuk kak. Ayo kak, kita bernyanyi dan berjoget bersama-sama. Mentega Dan roti. Dengan
kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tadi kita sudah bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Kita sudah bergembira memuji nama Tuhan. Sekarang kita belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ayo lipat tangannya. Kemudian tutup matanya. Sudah semua ya? 1, 2, 3. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami sekarang akan belajar tentang firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tema firman pada pagi hari ini yaitu bersekutu untuk menguatkan. Menguatkan apa? Ya, iman kita. Apa sih iman itu? Iman itu kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sekarang akan buka Alkitab dulu ya. Nah, anak-anak kelas tanggung, kelas kecil sudah siap belum Alkitabnya? Ya, kalau sudah kita buka di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu berarti perjanjian baru. Ya, betul. Perjanjian baru, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Yang anak-anak kelas balita mendengarkan kakaknya ya. Yuk kita baca bersama-sama. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, tema pada firman pagi hari ini sesuai banget dengan keadaan kita saat ini. Apa sih? Yaitu bersekutu itu menguatkanku. Nah, saat ini kan kita sedang dalam di rumah aja, kata orang ya. Apa-apa dilakukan harus di rumah. Tidak boleh sekolah, tidak boleh pergi, tidak boleh sekolah minggu. Harus ibadah di dalam rumah. Bukan hanya kita, ayah ibu kita, kakek nenek kita, ibadah hari minggunya juga di dalam rumah. Mereka melihat Pak Pendeta di layar ya, di layar HP, di layar televisi, sambil mereka memuji nama Tuhan. Tapi itu tidak mengurangi kegembiraan, semangat mereka untuk bersekutu di dalam Tuhan. Sehingga walaupun kita stay at home, nah itu kita tetap kuat imannya, tidak tergoda yang macam-macam, tidak takut dengan virus 19, tidak takut dengan virus corona, karena kita kuat di dalam Tuhan. Nah, di sini di ayat di Kisah Para Rasul 2 41 sampai 47 kita belajar dari jemaat mula-mula. Siapa sih jemaat mula-mula? Ya, betul. Jemaat mula-mula itu terbentuk dari dulu sejak murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, mereka berkumpul, mereka bersatu, mereka selalu bersekutu. Nah, di situ tadi di ayat yang sudah kita baca disebutkan ada berapa jiwa?
3.000 jiwa. Wow, luar biasa. Banyak sekali ya, 3.000 jiwa. Nah, kita sekarang menjadi penerusnya. Sampai Maranatha, sampai anak-anak itu tua, sampai nanti punya cucu. Iman kita harus kuat, selalu bersekutu. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari jemaat mula-mula, yaitu yang pertama, kita lihat gambar yang pertama, yaitu tentang ini yang pertama, baca Alkitab, berkumpul bersama, belajar, mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita hanya bisa bersama ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak, seperti itu. Tapi kita tetap bisa fokus untuk belajar firman Tuhan, ya, seperti tadi yang disebutkan di ayat 42. Kemudian yang kedua yang kita bisa belajar dari jemaat mula-mula, yaitu apa ini? Ya, berdoa. Tadi pagi pasti semua sudah berdoa ya. Berdoanya mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah bangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami bisa bangun dalam keadaan sehat. Nah, pasti semua sudah berdoa seperti itu. Semuanya diberi kesehatan, diberi berkat, harus mengucap syukur. Ketika kita berdoa, bukan hanya dalam waktu senang, bukan hanya dalam waktu susah, tapi di dalam segala kondisi kita selalu berdoa. Yang ketiga yang diajarkan oleh jemaat mula-mula, yaitu apa ini? Ya, betul, memuji Tuhan selalu. Nah, kita harus memuji Tuhan. Tuhan Yesus senang loh kalau kita selalu memuji namanya, kita selalu bergembira. Nih lihat nih, mukanya pada senyum-senyum semua, nggak ada yang cemberut, nggak ada. Tapi semuanya tersenyum memuji nama Tuhan. Tuhan senang sekali kalau lihat anaknya gembira, ya. Kita ingat ya, hati yang gembira adalah obat. Nah, hati gembira aja obat. Berarti kalau kita sakit, kita memuji Tuhan dengan gembira, pasti akan sembuh. Kemudian yang keempat, yaitu yang diajarkan oleh jemaat mula-mula, yaitu berbagi. Berbagi itu bentuknya ternyata banyak loh. Berbagi makanan, berbagi ilmu, bonceng sepeda. Kemudian kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu sukanya kerja bakti, berarti ini juga berbagi pekerjaan, ya. Nah, anak-anak bisa melakukannya, ya. Walaupun saat ini kita harus di rumah aja, tapi kita bisa berbagi dengan ayah, ibu, kakek, nenek, adik, dan kakak, ya. Anak-anak, dari pelajaran jemaat mula-mula ini, mari kita lakukan biar kita merasakan cinta kasih Tuhan, sehingga kita bisa menyalurkan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi lilin, bisa menjadi terang di antara sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh belajar dari jemaat mula-mula. Kami belajar untuk berbagi, belajar untuk menolong sesama kami, belajar untuk mendengarkan firman-Mu, bersekutu di dalam Engkau, memuji nama Engkau, dan berdoa. Biarlah keempat hal itu boleh menguatkan hati kami, boleh menguatkan iman kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Biarpun saat ini kami tidak boleh keluar, tidak boleh pergi kemana-mana, tapi kami yakin dan percaya iman kami selalu bertumbuh, iman kami selalu kuat di dalam Engkau dengan bersekutu seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat indah, ayat indah, ayat indah. Selamat pagi adik-adik. Kita akan mendapatkan ayat indah, dan pagi ini ayat indah diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Kita baca bersama. Oke? 1, 2, 3.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kita ulangi sekali lagi ya, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Itulah ayat indah pada pagi hari ini. Ya, baik adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan buat Tuhan. Iya, adik-adik bisa mempersiapkan persembahan yang sudah disiapkan, dan kita akan memberikan persembahan kita diiringi lagu Aku Diberkati. Mari anak-anak kita berdoa persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat diterima dan dapat untuk mempermuliakan nama-Mu di dunia ini. Tuhan, kami telah melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya juga Tuhan mau memberkati kami semuanya. Ampunkanlah Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah anak pada hari ini. Jangan lupa ya adik-adik, minggu besok kita tetap ibadah dan tetap memuji nama Tuhan secara online di rumah masing-masing. Iya, adik-adik di rumah juga jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, dan pakai masker bila keluar rumah. Dan yang paling penting adalah tetap berdoa. Iya, betul. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Tuhan kita bersaudara.